kemudian bisa untuk menyempurnakan sosok ini, karena mungkin di alam dia itu sangat-sangat sedih ya, sangat-sangat sedih, sangat-sangat tersiksa, sehingga dia menangis terus. Jadi walau alam ya, apakah itu benar-benar arwah yang penasaran atau memang hanya sebuah atau sosok jin korin yang sengaja untuk menakut-nakuti dan menteror warga, kurang jelas. Nanti lebih jelasnya kalau besok saya bisa mengunjungi lokasi dan meminta keterangan langsung dari si sosok itu kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel kecil saya ini, channel Hanif Story. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Bagi sedulurku dimanapun kalian berada, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dibantu subscribe-nya ya, dibantu like-nya, dan jika berkenan dibantu share-nya juga. Oke, langsung saja, nggak usah panjang lebar. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengangkat sebuah cerita yang baru saja kemarin ini terjadi di tempat kawan saya, yaitu yang bernama Mas Herman ya. Mas Herman, seorang kawan saya, itu mendapatkan teror dari sosok kuntilanak di belakang rumahnya. Dan hebatnya lagi itu yang mendengarkan itu bukan cuma 1 atau 2 orang, itu banyak warga yang mendengarkan ada suara menangis di kebun bambu belakang rumahnya Mas Herman. Berarti energinya lumayan dahsyat ini, karena biasanya sosok seperti itu bisa mengeluarkan suara itu yang mendengarkan 1 atau 2 orang, atau menampakkan diri kepada 1 atau 2 orang. Kalau ini suaranya itu hampir banyak sekali yang mendengar bahwa ada suara orang nangis. Dan lebih hebatnya lagi, ketika warga itu penasaran katanya ada suara menangis, warga sampai berkumpul di belakang rumahnya Mas Herman. Suara itu masih terdengar jelas, banyak yang mendengarkan itu. Cuman mungkin gak berani wujud karena waktu itu banyak orang, dan itu kejadian sudah sekitar seminggu yang lalu. Baru kemarin malam, berarti pas malam minggu itu tetangga dari Mas Herman lagi ke belakang rumah itu melihat si sosok ini masih menangis, dan dia sambil duduk di dahan pohon bambu belakang rumahnya Mas Herman, duduk sambil menangis di dahan pohon bambu. Sontak tetangga Mas Herman ini lari ketakutan, dan nggak sampai di situ. Sampai tadi saya datang ke lokasi, cuman sayang saya mau mengambil video di sana. Nyampe ke lokasi saya habis isya tadi, hujan, dan saya tunggu sampai malam itu nggak reda-reda. Akhirnya saya batalkan untuk mengambil video di lokasi. Saya hanya mendengarkan cerita dari Mas Herman, dan kebetulan Mas Herman ini orangnya pemalu. Ketika saya mintai untuk jadi narasumber dan menceritakan kisahnya, beliau tidak bersedia. Jadi dia hanya menceritakan kepada saya pengalaman atau cerita itu, dan itu memang luar biasa. Mas Herman itu tinggal di rumah itu udah hampir 10 tahun lebih, sekitar 12 tahun, tapi baru ada kejadian seperti ini. Dan dia menanyakan kepada saya apakah bisa terjadi itu memang asli penunggu situ, atau memang hanya lewat atau buangan atau apa gitu. Saya jawab
bisa terjadi itu adalah buangan dari seseorang. Jadi ada arwah penasaran kemudian atau jin korin ya, karena mengganggu di daerah mana ya, akhirnya ditangkap dan dibuang di kebun situ. Walau alam nggak tahu siapa yang melakukan, bisa terjadi itu. Bisa terjadi juga memang dia itu, sosok ini adalah sosok yang sedang kebingungan atau dalam kesedihan, akhirnya dia menempati tempat kebun bambu itu yang tadinya itu aman-aman saja, tapi sekarang dia tinggal di situ. Jadi bukan asli dari penunggu situ ya, karena udah lama banget itu nggak pernah ada. Baru aja ini kemarin-kemarin sekitar seminggu yang lalu itu ada. Sebenarnya saya ingin mengambil video di lokasi dan kemudian saya ingin melakukan sedikit ya semacam kayak ritual lah, pemanggilan, membuka gerbang, siapa tahu dia mau wujud, tapi karena keadaan tadi itu hujan makanya saya batalkan ya. Saya sebenarnya penasaran sosok apa dan kenapa kok dia itu terlihat katanya itu sedih sekali, tangisannya itu orang yang mendengarkan aja itu ikut sedih. Mungkin bisa terjadi itu korban pembunuhan atau korban apa, nggak tahu apa itu memang baru meninggal atau memang itu korban udah lama meninggal dari zaman dulu, nggak tahu. Yang jelas warga itu sangat-sangat ketakutan gara-gara ada teror suara kuntilanak itu. Sebenarnya saya sangat-sangat penasaran, sebenarnya sangat penasaran, ingin sekali kalau bisa ya, kalau bisa saya pengen mewujudkan sosok itu, menarik agar dia mau wujud, kemudian saya tanya kenapa kok seperti itu. Tapi ya bisa terjadi mungkin besok atau lusa kalau saya ada kesempatan dan cuaca juga mendukung, saya ingin melakukan itu agar jelas. Syukur bisa dia mau pindah dari situ, karena memang warga sangat-sangat terganggu karena sangat ketakutan, terutama ibu-ibu itu sekarang itu kalau habis maghrib itu nggak berani keluar gara-gara takut karena sosok itu. Saya sempat menanyakan kepada Mas Herman apakah ada warga sekitar yang baru meninggal, mungkin wanita karena pembunuhan atau mungkin karena meninggal saat melahirkan atau meninggal masih muda itu. Mas Herman menjawab katanya nggak ada. Jadi besar kemungkinan bahwa sosok ini sosok entah dari mana itu tiba-tiba kepengen tinggal di situ. Mungkin dari auranya memang kebun bambu belakangnya Mas Herman, setelah saya tengok memang sangat-sangat keren lokasinya, sangat nyaman mungkin ditempati oleh dia, jadi dia tinggal di situ sekarang. Dan itu sampai sekarang itu udah seminggu lebih, berarti ya seminggu lebih itu hampir bisa dikatakan hampir setiap malam itu sering mengganggu dengan suara itu, suara tangisannya yang bikin orang itu merinding, sangat-sangat merinding. Dan kejadian yang kemarin itu yang tetangganya Mas Herman yang melihat sosok dia itu sedang duduk di atas dahan bambu itu yang bikin akhirnya geger lagi. Yang tadinya udah agak reda, mereka udah berpikiran biarin kalau memang mau nangis doang gitu. Tapi ternyata kemarin udah mau wujud ya, jadi akhirnya warga tambah ketakutan. Bisa terjadi mungkin kalau besok-besok memang ada kesempatan saya ke sana, bisa tarik, setelah diinterogasi saya minta keterangan, kemudian bisa saya kirim doa atau kita sempurnakan ya sebisa saya. Semoga bisa besok-besok itu saya ke lokasi itu lagi. Soalnya dari rumah saya itu lumayan jauh, itu udah di lereng Gunung Slamet, itu di kampungnya, kampung udah deket Batu Raden. Jadi untuk ke sana aja saya lumayan jauh ya. Tadi agak kecewa juga, saya udah jauh-jauh ke sana kemudian tidak jadi karena hujan. Bukan kecewa sama hujannya, cuman gimana lagi ya, udah jauh-jauh tapi nggak jadi. Jadi mohon doanya aja dan mohon supportnya buat kalian semuanya, sedulurku lah. Saya hanya manusia biasa, cuman bisa berusaha dan berdoa
Semoga besok-besok saya bisa menuju ke lokasi itu lagi, kemudian bisa untuk menyempurnakan sosok ini, karena mungkin di alam dia itu sangat-sangat sedih ya, sangat-sangat sedih, sangat-sangat tersiksa, sehingga dia menangis terus. Jadi walau alam ya, apakah itu benar-benar arwah yang penasaran atau memang hanya sebuah atau sosok jin korin yang sengaja untuk menakut-nakuti dan menteror warga, kurang jelas. Nanti lebih jelasnya kalau besok saya bisa mengunjungi lokasi dan meminta keterangan langsung dari si sosok itu kalau bisa. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah pernah terjadi ya, sudah pernah terjadi di kampung saya sendiri juga pernah dulu. Cuman mungkin itu hanya ulah jin fasik ya yang menakut-nakuti warga. Jadi ketika itu ada tetangga saya itu, maaf, non muslim, beliau itu meninggal di kampung saya dan disemayamkan di pemakaman kampung saya. Cuman mayoritas yang dimakamkan di situ mayoritas muslim. Ada satu jenazah yang dimakamkan di situ dari non muslim dan dimasukkan dalam peti mayat dan dikuburkan di situ. Malam pertama sampai malam ketujuh itu hampir setiap malam itu rumah yang dekat dengan pemakaman itu mendengarkan suara teriakan minta tolong dan seperti orang sedang disiksa. Teriakan minta tolong itu sangat-sangat, kalau orang yang mendengar gitu ketakutan warga dari sekitar pemakaman. Dan setelah saya cari tahu dari para alim, para kiai yang ada di kampung saya, mereka menjawab, hampir mayoritas menjawab bahwa itu adalah ulah jin yang sedang menteror warga, karena ada momen di situ ada warga non muslim yang dimakamkan di situ. Jadi itu jin itu mengambil kesempatan itu untuk menteror warga, biar warga itu berpikiran bahwa non muslim itu nggak boleh dimakamkan di situ, seperti itu. Jadi waspada dengan tipu daya jin ya, waspada dengan tipu daya jin. Jadi kalau orang awam itu berpikiran bahwa itu orang lagi disiksa itu di pemakaman situ, dia tersiksa banget ya. Bisa terjadi iya, bisa terjadi tidak. Jadi kembali lagi, kalau memang ada tangisan atau jeritan dari dalam kubur, itu hampir kemungkinannya sangat kecil untuk warga itu bisa mendengar. Warga mendengar karena kita beda alam. Jadi ia pun bisa mendengar, itu mungkin 1 atau 2 orang yang sedang diberikan semacam kayak bonus bisa mendengar jeritan atau teriakan kubur. Itu buat teguran buat orang yang mendengar itu bahwa begini loh siksa kubur. Tapi kalau ini waktu kejadian itu banyak yang mendengar, warga dari sekitar banyak yang mendengar. Jadi saya rasa nggak mungkin, dan saya memang udah menanyakan kepada para kiai yang ada di kampung saya, orang-orang alim itu, bahwa itu adalah ulah dari jin yang mengambil kesempatan. Jadi berbeda dengan kisah yang tadi saya ceritakan Mas Herman itu. Jadi ini kasusnya bukan di pemakaman ya, ini di kebun bambu, dan yang tadinya aman sekarang jadi mencekam gara-gara ada teror suara kuntilanak yang menangis, sosok wanita yang menangis. Nggak tahu itu kuntilanak, wewe gombel atau apa, yang jelas sosok wanita. Dan menurut pengakuan warga yang melihat juga, itu melihat hanya dari kejauhan dari belakang rumah itu ada dahan pohon bambu yang agak melengkung, dan dia ada duduk di situ juga dari kejauhan. Nggak tahu itu sosoknya atau apakah itu kuntilanak atau wewe gombel atau apa, karena dari kejauhan aja dia udah melihat dan mendengar suara tangisannya, melihat, kemudian dia lari.
Jadi nggak bisa dipastikan sosok apa gitu. Memang bikin penasaran ya, memang bikin penasaran sosok apa sebenarnya itu. Jadi kembali lagi, agar kita nggak salah paham dan kita juga harus hati-hati dengan tipu daya jin ya. Dengan tipu daya jin, jangan sampai jika ada kejadian-kejadian seperti ini, kita ambil saja sisi hikmahnya ya, sisi hikmahnya, sisi positifnya. Jika ada kejadian seperti ini, kita pakai untuk menguatkan keimanan kita bahwa percaya nggak percaya bahwa kita itu hidup di dua alam. Kita itu hidup di dua alam. Jadi alam kita ya alam manusia dan alam gaib juga, mereka pun banyak yang tersiksa. Jadi kalau kita mendengar ada kuntilanak, kuntilanak ketawa apa segala macam, bukan karena dia lagi senang di sana, jadi dia ketawa-ketawa. Mereka pun di alam gaib pun ada. Kalau di alam manusia itu seperti dibully ya. Kalau sosok-sosok yang lemah itu mereka itu dibully oleh sosok-sosok yang lebih kuat. Jadi kalau ada sosok yang menangis, sosok yang misalkan sering menteror warga, itu bisa jadi mereka memang sedang tersiksa di alam mereka ya. Di alam mereka itu mereka sedang tersiksa. Jadi kita juga kalau bisa mendoakan mereka ya, mendoakan mereka sosok-sosok seperti itu, kalau sampai bisa wujud ketemu gitu, doakan saja biar mereka itu tenang di alam sana, karena masih jadi perdebatan antara jin korin dan arwah penasaran. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa nggak ada arwah penasaran, semuanya roh itu kalau sudah meninggal itu sudah diangkat, nggak ada itu yang namanya arwah penasaran. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap orang yang meninggalnya tidak wajar itu ruhnya bergentayangan. Jadi walau alam, kita nggak mau berspekulasi karena pendapat orang berbeda-beda. Intinya di situ yang wajib kita percayai bahwa alam kita dan alam mereka itu berbeda. Kita harus saling mengerti lah bahwa di alam mereka juga ada yang tersiksa. Jadi kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, kita doakan saja semoga mereka tenang di alam sana. Karena bisa terjadi itu jika orang yang meninggalnya tidak wajar, jin korinnya itu yang menjelma dan menakut-nakuti warga. Yang saya tahu seperti itu. Jadi yang tersiksa sebenarnya bukan orangnya, cuma jin korinnya. Jin korinnya yang tersiksa kemudian dia menggoda atau menakut-nakuti warga. Mungkin seperti itu. Mohon maaf sekali jika penjelasan atau pendapat saya kurang pas, mohon silahkan dibetulkan, karena saya ini hanya orang biasa, orang awam yang belum mengerti secara gamblang tentang hal-hal gaib, hal-hal seperti itu. Yang saya tahu memang ada sosok-sosok seperti itu, keimanan kita harus wajib percaya kepada sosok seperti itu. Cuman mereka itu jin korin atau arwah penasaran apa segala macam kita nggak tahu, walau alam. Jadi jangan sampai video saya kali ini itu dijadikan perdebatan ya. Jika memang ada yang lebih tahu, silakan bisa komentar di kolom komentar ya, untuk memberikan masukan kepada saya yang masih awam ini, dan insya Allah akan saya terima dengan baik dan saya jawab dengan baik jika memang ada yang berkomentar tentang hal ini ya. Termasuk kayak kemarin saya waktu lagi mengungkap legenda Mbah Kyai Panumbang, alhamdulillah Wak Cokro Manunggal ya, sedulur saya, berkomentar bahwa penting untuk menceritakan kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu agar menjaga kelestarian dan menjaga sejarah agar tidak lupa sampai ke keturunan kita, ke anak cucu kita, bahwa dulu ada seorang yang pernah berjuang untuk mendirikan sebuah kampung, yaitu Mbah Kyai Panumbang. Contoh seperti itu. Jadi terima kasih banget buat sedulur saya yang selalu mensupport saya sampai saat ini. Alhamdulillah, berapapun penontonnya yang menyimak video saya syukuri. Alhamdulillah, saya akan tetap berjuang dan semangat untuk membuat konten
untuk menyajikan sebuah tontonan yang sedikit aja bisa bermanfaat atau memberikan efek, memberikan edukasi walaupun itu hanya sedikit buat kalian ya. Dan jika saya masih banyak kekurangan, mohon diluruskan dan mohon diberi teguran. Terima kasih buat kalian semuanya. Untuk malam ini cukup sampai di sini saja dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi juga buat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk dibantu subscribe-nya ya, dan dibantu share-nya jika berkenan. Terima kasih, salam santun, salam rahayu, salam student selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.